Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Karena kerja ada layaknya, maka pengabdian adalah keikhlasan. Kapanpun, dimanapun, dan apapun cara pengabdian itu, ladangnya adalah ketulusan. Untuk tetap menjaga cita rasa harmoni antara dharma agama dan dharma negara, demi tatahan di cakar Sang Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, demi umat Hindu Nusantara. Selamat menjalankan masa bakti, menegakkan tatwa, merapikan susila, dan menyederhanakan acara. Menjaga bara cahaya sana tanah dharma sebagai lentera nakoda Hindu Nusantara. Saya Diah Parisia, saya Mia Gandewa, Bhinneka Tunggal Ika, Tanahana Dharma Mangrua. Ikatkan dalam hati untuk pagari semua nafsu dalam diri. Benang tridatu simpulkan dalam jiwa agar tak sekadar melingkar pergelangan. Benang tridatu darah daging tulang kita. Jadikan makna penyelamat hidup kita. Tiga dewa semayamkan dalam hati, Brahma, Wisnu, Siwa, Trimurti yang sakti. Kita lili jiwa dengan benang tiga, merah, hitam, putih, Brahma, Wisnu, Siwa. Selamat datang di kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga seluruh rahayu dalam karunia yang widi. Memasuki bulan Agustus, kita akan diwarnai dengan kibaran sang saka merah putih sebagai tanda Hari Proklamasi Kemerdekaan telah tiba. Dan Hai TV Channel 3 akan selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, bersitatanan, memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Mia Gandewa, saya Diah Parisia. Mari kita awali dengan Warta Plus, dilanjutkan dengan tayangan spesial lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama Hai TV Channel 3. Nafsu dalam diri, benang tridatu simpulkan dalam jiwa agar tak sekadar melingkar pergelangan. Benang tridatu darah daging tulang kita. Jadikan makna penyelamat hidup kita. Benang tridatu darah daging tulang kita. Jadikan makna penyelamat hidup kita. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Hai pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa lagi dalam acara Watch Wartam on the Spot ya. Liputan Wartam langsung dari TKP. Kali ini saya Nanang Sutrisno bersama Pak Suwantana dan Pak Suyoge, langsung dari tepi lapangan golf Bedugul. Kita akan bersama untuk ngopi nyanglup, ngobrol inspiratif
penuh dengan sesuluh. Ya. Kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang the COVID code atau pan-COVID, ya. Pandemi corona virus. Sambil ngopi. Sambil ngopi, ya. Ini luar biasa, kita semua di sini sedang diuji, ya, dengan sidang terbuka yang dikomandani, yang diketuai oleh Dewan COVID atau Coronavirus. Dan ini benar-benar menjadi sebuah tantangan besar bagi kita, khususnya umat Hindu, karena ada banyak sekali perubahan yang tentu akan kita coba bahas bersama. Mungkin kepada Pak Swantana, bagaimana kalau kita lihat persoalan ini dari perspektif Vedanta? Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Kalau kita bicara tatul, jadi ini masalah eksisten sebenarnya. Kemudian ketika kita hidup berdampingan dengan eksisten, itu tampak ketika ada sesuatu yang terjadi itu tampak sebagai sebuah ujian. Jadi setiap saat sebenarnya kita hidup itu diuji. Hanya saja ketika pan-COVID Pandemi coronavirus, ya. ini datang, itu betul-betul ujiannya melampaui gitu. Jadi yang biasanya ya SMP, SMA, sekarang S3 itu luar biasa karena dari berbagai segi kita kena, terutama kalau dibalikan masalah ekonomi itu luar biasa karena pariwisata jatuh. Nah mungkin kalau dari Pak Yoga sendiri melihat, Pak Suyoga sendiri melihat dari segi arsitektur, mungkin akan lebih melihat bagaimana gambaran struktural itu dari ya. Benar Pak Gede ya, Pak Nana juga. Jadi dari sisi arsitektur memang yang itu yang paling drastis juga perubahannya. Ekonomi sudah kita pahami ya. Dari sisi arsitektur ya ada tata ruang tertentu yang memang harus berubah ya, harus berubah total. Jadi harus ada tempat cuci tangan, harus ada jarak tertentu untuk duduk, untuk berinteraksi dalam ruang, termasuk juga jarak-jarak di antar ruang. Nah dari sisi manusia sendiri, arsitektur manusianya harus pakai masker berjarak ya. Harus ada masker ya. Pakaian adat pun udang plus masker, kebaya, tren plus masker kebaya juga. Nah itu. Kemudian dari sisi salam juga, ya naik daun juga salam Anjali kita, Namaste. Kemudian yang lebih keren, itu lebih nasional, internasional sifatnya kan begitu. Kalau kita punya Om Swastiastu, gitu ya. Nah ini juga di satu sisi identitas kemandirian gitu juga tampil juga secara tidak sengaja kan begitu, gara-gara pan-COVID ini. Jadi macam-macam gini yang sudah tersembunyi, yang biasa cipika-cipiki sekarang jarak jauh gitu. Ya, mungkin yang pacaran juga berpikir nggak bisa apa gitu ya, seperti itu. Nah mungkin dari sisi ini menarik, dari sisi teologi atau barangkali ilmu terapan ini Pak Nanang, kita coba dengarkan ini bagaimana kira-kira Pak. Iya, menarik gitu. Sebetulnya dapat dirangkum ya dari Pak Suyoga dan dari Pak Swantana. Jadi sama perspektif teologinya sudah jelas, sebenarnya ada utetis titi prelini. Ya. Suatu saat yang seperti ini suku duku larapati tidak bisa dihindari. Ya. Ketika kita berbicara tentang eksistensi dalam perubahan, pasti yang berubah itu paling tidak ada 3 ya, yang berkaitan dengan eksistensi manusia, ruang, waktu, dan tindakan. Dan inilah sebetulnya bagaimana kita bisa mempertahankan eksistensi ketiganya ini di tengah-tengah pan-COVID yang sekarang sedang melanda kita semua ini. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan ruang, beradaptasi dengan waktu, beradaptasi dengan tindakan. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat secara teologis, ini sebetulnya potret putra-putra Siwa kan. Dimensi waktu itu dikuasai oleh Kala, dimensi ruang dikuasai oleh Kumara. Makanya dulu ada cerita kan, ketika Kumara diminta untuk mengelilingi dunia, langsung dia terbang. Ya, dimensi tindakan ini dimensi kebijaksanaan. Ini dimensinya Ganesha. Ya. Kenapa? Ganesha tidak perlu keliling dunia.
Dia hanya cukup mengelilingi ibunya saja. Karena apa? Orang punya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu adalah dasar tindakan. Ya, jadi ketika kita bisa memahami hakikat Kala, Kumara dan Ganesha, ini sesungguhnya bekal kita untuk beradaptasi dengan Pankowir ini. Ya, sehingga ya kita doakan bersama lah, semoga ini cepat lewat, semua segera beradaptasi dan ini segera berlalu dan kita bisa kembali membangun eksistensi baru yang disebut dengan new normal sekarang. Jadi mungkin intinya kesadaran ya? Iya, kuncinya ini. kesadaran diri ya. Kesadaran Betul, diri adaptasi harus itu muncul dari kesadaran diri. Ya, kalau dari sisi arsitektur tradisional Bali kita bangkit lagi nih. Ada ukuran-ukuran tertentu akhirnya harus diterapkan, ada sukat, sikut kan begitu. Ya, itu yang menarik lagi. Mulai harus dibangkitkan kembali. Ternyata aspeknya banyak sekali. Iya, makanya itu tadi benar yang ditanyakan oleh Pak Suwantano. Jadi intinya bagaimana Pankowir ini kita sikapi dengan membangun kesadaran. Dengan kesadaran itulah kita mampu beradaptasi dengan situasi sekarang dan segera bangkit. Ya, jadi begitulah pemirsa HiTV Channel 3, diskusi kopi nyangluh kita bersama Pak Suwantano dan Pak Suyoga. Ngobrol inspiratif tapi penuh dengan sesuluh. Jadi sampai jumpa di dalam acara-acara HiTV berikutnya. Terima kasih. 7 menit. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Ibarat gamelan Nusantara, ragam nada dan irama adalah kekayaan. Dan lintasan bineka tembang menjadi tunggal ikanya melodi toleransi. Perbedaan langgam nada melahirkan harmonisasi simfoni. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya ragam nada dan irama atas nama Satyam Siwam Sundara. Saya Diah Parisia, Hindu Dharma Bercahaya. Seni adalah kawan, ilmu adalah teman, agama adalah sahabat. Maka bertemanlah dengan seni, berkawanlah dengan ilmu, dan bersahabat dekatlah dengan agama. Saya Andini Sucika untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa, dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, Dumogis Taterahayu dalam karunia Hyang Widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif, Bedah Kolom Majalah Wartam. Kali ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh Bapak Nyomandayo, seorang kolumnis Wartam, yang akan mengambil porsi sharing tentang topik bahasan kita kali ini, membedah Majalah Wartam edisi 64, yang bertema Hindu di Tengah New Normal. Kali ini topik bahasan kita tentang norma, kaidah, dan nilai. Namun sebelum dijawab tuntas, kita lihat pesan-pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Galeri di Buku, Napi Orti, Pak Dayo. Ya, astunggarannya, bicin-bicinnya. Ya, kita langsung menguraikannya, Pak. Tentang pengertian dari norma, kaidah, dan nilai. Bisa nggak Bapak memberikan sekilas pengertian? Ya, terkait dengan norma, kaidah, dan nilai, bisa kita artikan bahwa norma itu adalah aturan-aturan
kemudian kaidah juga aturan yang mengikat secara universal tentang kemanusiaan ini. Kemudian nilai itu adalah sesuatu yang lebih luas, lebih universal. Di sana ada nilai yang memayungi dari norma dan kaidah itu. Kalau norma itu yang berlaku di masyarakat, pemerintahan, lembaga-lembaga, kemudian kaidah juga mengikat daripada sistem kemasyarakatan ini, sehingga itu sebenarnya satu kesatuan. Kemudian bagaimana hierarki dari tiga istilah ini? Norma, kaidah, dan nilai. Iya, hierarki dari ketiganya ini memang satu kesatuan. Kemudian kalau kita berjenjangkan nilai-nilai ini, kita ambil contoh aja dari Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian dari peraturan pemerintah, kemudian sampai pada aturan-aturan tingkat bawah yang mengatur instansi, masyarakat, lembaga-lembaga lainnya. Itu kita hierarkikan seperti itu. Kemudian kalau kita hierarkikan dalam konteks Hindu, misalkan dari Weda, kemudian Shruti Smriti, Sila, Acara, Atmanasuti, itu menurut sampai tingkat keluarga bahkan diatur kali itu hierarki. Tapi nilai-nilai universal itu yang dalam agama Hindu misalkan, itu taklamasi, nilai kemanusiaan, nilai humanisme kita. Aku adalah kamu, kamu adalah aku, yang dalam konteks ini sebenarnya adalah ajaran dialogi. Tapi kalau kita ejawantahkan dalam konteks kemanusiaan, memang kita harus cinta kasih, saling menghormati. Karena aku dan kamu sejati adalah sama. Lalu yang paling mempengaruhi di masyarakat, terutama dalam kondisi norma baru saat ini, bagaimana Pak? Iya, ini terkait dengan ketiga nilai itu memang ada keterkaitan seperti tadi. Kemudian nilai-nilai itu akan mengajak ke kaidah, kemudian norma. Maka dari itu keterkaitan itu, misalkan kita sebut aja dalam ajaran agama Hindu, ajaran universal tentang humanisme, tentang gotong royong, tentang persatuan, samani wa akuti, samana hiadrayaniya, samano mastu wa mano yatawa susaha sati, bahwa sejatinya kita adalah hidup ini bersama dengan cinta kasih, dengan semangat gotong royong, dengan persatuan. Maka apa yang kita hadapi sekarang seperti new normal ini bisa kita atasi dengan pola itu. Maka dari itu kemudian menurun kepada tataran kaidah-kaidah, norma-norma lagi, itu universal sekali nilainya. Di dalam konteks gotong royong, kebersamaan itu kita perlu juga menjaga jarak, kemudian kita perlu social distancing, kita perlu juga norma-norma baru yang harus kita taati untuk survive, sehingga apa yang menjadi tujuan agama, tujuan negara, dharma agama dan dharma negara itu bisa tercapai. Maka dari itu ada nilai-nilai yang memang dulu kita sepakati bersama, kita lakukan bersama, hilang, itu perubahan. Sri Krishna bersabda pada Bhisma kan, bahwa tradisi itu kan seperti buah mangga yang dulu masih kecil rasanya asam, kemudian manis, kemudian kalau sudah kan busuk dibuang lagi. Itulah siklus, itulah perubahan. Dan memang perubahan itu abadi, tapi mengikuti perubahan itu yang terpenting untuk survival. Artinya kita harus memang bisa beradaptasi sesuai dengan konteks sekarang ini. Dari itu yang dulu kita bersalaman Anjali kan gitu, sekarang Namaste gitu kan, itu berubah. Kemudian dulu kita bicara dengan bebas tanpa mulut terbuka, sekarang pakai masker, gitu. Makanan juga cuci tangan, dan itu norma baru yang memang kita harus ikuti. Tapi apabila COVID ini bisa berhenti, bisa juga kembali kepada norma lama. Itu nih. Ya, terakhir Pak, sebagai closing statement, kalau kita spesifikkan lagi di Bali, pulau yang penuh dengan tatanan nilai, kemudian kaidah-kaidah dan norma yang ada di dalamnya, yang mana yang paling dominan diimplementasikan Pak? Iya, nilai-nilai Bali, yang kultur Bali yang salulung sembayanta ke paras-paras sarpenaya, saling asah, saling asih, saling asuh, itu nilai yang sangat-sangat kita junjung dari awal, bahwa kita memang harus mengembangkan pola-pola itu menangani COVID ini. Kemudian yang punya kita harus membantu yang miskin. Itu dalam konsep kita sudah ada dana punya. Kemudian juga semangat kerja kita, kreatif kita juga sudah dituangkan dalam pegawai kita, Karmanewa Dekarasti, Mapala Suka Dacana. Itu kreatif, kita kerja dan kerja, berkarma dan berkarma.
Karena bagaimanapun manusia akan mengikuti gerak alam ini, ritme alam ini. Maka dari itu inilah cakra manggilingan. Cakra manggilingan memang harus kita ikuti proses ini, dan manusia akan berpikir dan manusia juga akan menemukan jalan keluarnya. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi telah kita saksikan bersama ngopi ngobrol inspiratif Mia Gandewa bersama Bapak Imadayu. Pamit undur diri, salam damai Channel 3. Mari kita abadikan pemirsa. 3, 2. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Marilah kita anak Hindu Dharma, satukan jiwa menuju kejayaan. Marilah semua siswa Hindu Dharma, naiki tangga masuki gapura Dharma. Belajar di pesantren bagaikan keluarga, asa-asi asuh antar sisya dan acarya. Inilah jati diri Widya Pasraman, menanam pekerti mengasah nurani. Agar tunas muda jaya berwibawa, setia laksanakan dharma agama. Agar tunas bangsa jaya berwibawa, setia menjaga dharma negara. Belajar di pesantren bagaikan keluarga. Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodi dan penggalan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Saya Diah Parisia, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day, salam damai, Channel 3. Menuju Indonesia Raya, tujuan kita moksa tam jaga kita. Agar tunas muda jaya berwibawa, setia laksanakan dharma agama. Agar tunas bangsa jaya berwibawa, setia menjaga dharma negara. Hai TV Channel 3, jembatan pencerahan.